Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat Gereja Baptis Kalvari. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan lagi ada di hari Minggu ini. Setelah melewati sepanjang minggu yang Tuhan izinkan buat kita semua, hari ini kita bersama-sama ada. Ini semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Baik, bersama-sama kita mengikuti ibadah ini. Saya mengajak dimanapun keberadaannya, mari kita beribadah bersama-sama. Kita percaya ini hari yang Tuhan beri buat kita semuanya. Dalam kondisi, dalam situasi apapun, silakan kita bersama-sama beribadah. Kita meninggikan Dia, kita memuliakan Dia, walaupun secara terbatas. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita dimanapun keberadaan kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kita semuanya. Ada hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama, yaitu kemarin sudah diputuskan dalam rapat urusan gereja. Silakan Jemaat Gereja Baptis Kalvari memperhatikan di warta gereja. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat akan senantiasa memberkati kita semuanya. Selamat beribadah dan kita akan mengikuti Kalvari News. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Kalvari, kembali lagi dengan saya Hermesa Erang dalam Kalvari News. Kalvari News akan memberikan beberapa informasi untuk kegiatan-kegiatan kita dalam sepekan ini. Mari kita terus berdoa buat kondisi dan situasi yang sedang dialami oleh bangsa kita. Kita juga terus berdoa buat kesehatan kita. Kita berdoa supaya kita semua dapat melalui situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dari pengumuman yang pertama. Jam doa gereja masih dilakukan secara online via aplikasi Zoom setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Mari kita sama-sama berpuasa, kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita, dan lain-lain. Biarlah kita semakin dikuatkan dengan setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan kita. Dan jangan lupa, setiap jam 6 pagi dari hari Senin sampai dengan Sabtu, kita ada SPT, Sapa Pagi Tuhan, via Zoom. Mari kita awali hari kita setiap pagi dengan berdoa dan baca firman Tuhan hanya 30 menit dan rasakan hadirat Tuhan dalam setiap hari aktivitas kita. Untuk kaum wanita, tanggal 31 Juli kita masih mengadakan via Zoom persekutuan online. Mari sama-sama kita hadir. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Dorce Panggua dengan tema Yesus Dasar Persekutuan Kita. Ingat, 10 pagi, mari sama-sama kita hadir, kita bersekutu bersama-sama, dan kita menjadi wanita terpuji. Untuk kaum pria atau PBI, hari Sabtu tanggal 31 Juli, kita masih mengadakan persekutuan via online, via Zoom pada jam 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Benny Winata. Mari sama-sama kaum pria PBI kita hadir dan kita menjadi PBI yang maju terus di dalam Tuhan. Untuk kaum remaja dan pemuda Youth of Kalvari, jangan lupa hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 via online jam 5 sore kita akan ada aktivitas dengan tema Kenalan Yuk. Ya, oke, sama-sama semua pemuda remaja kita hadir dan kita saling berkenalan satu dengan yang lain. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun buat Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari yang berulang tahun di minggu ini.
Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai, memberkati saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini. Berikut nama-nama saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Calvary News minggu ini, kiranya dapat memberikan informasi dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, mari terus kita jaga kebersihan, kesehatan kita, dan jangan lupa kita selalu memakai masker kemanapun kita pergi dan berada. Be strong in Christ. Calvary News, this is my church. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Calvary. Apa kabar semuanya? Selamat pagi sebelumnya, dan kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali beribadah walaupun masih secara online. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu maha hadir dimanapun kita ada, dan kita bersekutu untuk memanggil dan memuji namanya. Mari jemaat-jemaat semua, saya undang kita untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, untuk kita boleh masuk ke dalam ibadah kudus kita, dan kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan dari Wahyu 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Bersama-sama kita akan menyanyikan sebuah lagu pembukaan dari NP17, Maha Besar, O Tuhanku. Maha
Jemaat-jemaat yang terkasih, saatnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan iman kita untuk berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh bersatu hati untuk kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Walaupun Tuhan sampai saat ini kami masih harus beribadah secara online dari rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya dengan iman kami tetap dapat merasakan sukacita dalam ibadah. Bahkan kami boleh menerima dengan penuh sukacita berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Baik ketika kami menyembah Tuhan, bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin kami akan mendapatkan sesuatu yang Tuhan akan taruh di dalam hati kami, di dalam pikiran kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai anggota gereja Tuhan, yang kami boleh lakukan bersama-sama apa yang menjadi bagian kami. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemik ini, di mana kami tahu iman kami Tuhan, Engkau akan terus membuat kami bertumbuh, karena kami tahu kami beribadah kepada Allah yang tidak pernah berubah. Sekalipun Tuhan musim berubah, tapi kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah berubah. Kiranya Engkau juga mempersiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk boleh menerima firman Tuhan. Biar Engkau berkati juga Tuhan akan hamba-Mu, Saudara Trivana Andri yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus urapi dia, Roh Kudus pakai dia untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu yang murni kepada setiap kami. Dan Tuhan buat kami mengerti apa yang Tuhan sabdakan. Dan juga Tuhan terlebih berikan kami anugerah untuk kami juga boleh melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, kini sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 179, Hari Nan Bahagia. Sungguh bahagia hariku dapatkan Tuhan, alangkah sukacitanya dimanapun ku ditakan. Hidupku telah ku baktikan, kini ku jadi milik-Mu dengan penuh kesukaan. Hari nan bahagia, Yesus menghapus dosaku. Ku diajarnya berdoa dan senantiasa bersuka. Hari nan bahagia, Yesus menghapus dosaku. Sungguh sentosa hatiku bergantung padamu Tuhan. Tak bimbang lagi diriku, gembira terus ku rasakan. Malak di surga mendengar janji setia padamu. Hingga hidupku kan pudar, ku memenuhi janji-Mu. Hari nan bahagia, Yesus menghapus dosaku. Ku diajarnya berdoa dan senantiasa bersuka. Hari nan bahagia, Yesus menghapus dosaku. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa, mengasihi dan menyertai akan hari-hari kami sehingga kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau menyatukan kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Bahkan ya Tuhan, kami jemaat-Mu saat ini Tuhan. Dalam ibadah kami satukan hati kami. Kami mau berdoa. Kami mau membawa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Karena itu Engkau melihat setiap kami ya Tuhan. Setiap hati kami. Suci kuduskan kami Tuhan, layakkan kami. Sekiranya Tuhan Engkau mendapati kami menyentuh kekudusan-Mu ya Tuhan. Kau suci kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami sehingga apa yang kami doakan kepadamu ya Tuhan benar-benar memuliakan Engkau. Engkau Allah yang akan mendengar setiap doa kami. Kami meyakini akan firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia mendengar, bahkan menjawab setiap doa kami. Bapa di surga, dalam ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau sedang memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami dalam kekuasaan-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di bangsa ini Tuhan dalam kendali-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa saat ini ya Tuhan untuk pemerintah kami, Presiden kami Jokowi, wakilnya, bahkan ya Tuhan setiap jajaran pemerintahan yang ada sampai di pelosok tanah air ini Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami percaya mereka adalah wakil-Mu ya Tuhan, yang Kau pilih untuk memimpin bangsa kami. Tuhan, kami letakkan mereka dalam tangan kasih kuasa-Mu. Apa yang Kau percayakan bagi mereka ya Tuhan, ajarkan mereka untuk melakukan itu dengan penuh rasa takut dan hormat akan Engkau. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan saat ini, apapun yang dirancang untuk bangsa ini, biarlah Engkau turut hadir di dalamnya ya Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami sama-sama berjuang, baik pemerintah bahkan kami sebagai rakyat-Mu Tuhan, kami sama-sama berjuang melawan wabah COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar dari apa yang sedang kami alami saat ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami pertaruhkan bangsa ini, kami pertaruhkan akan setiap pergumulan kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, supaya virus ini segera berlalu ya Tuhan. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Ada banyak yang mengalami kesulitan saat ini ya Tuhan. Bahkan bangsa kami, negara kami Tuhan mengalami krisis ya Tuhan. Oh Tuhan, mari Engkau pulihkan semuanya ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau melihat kami sebagai jemaat-Mu Tuhan. Kami tetap setia Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap rindu bersekutu dengan Engkau. Karena itu Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami, jemaat Gereja Baptis Kalvari. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang sudah mengadakan gereja ini ada ya Tuhan. Engkau memakai wadah gereja kami Tuhan untuk hal yang mulia. Engkau punya rencana yang besar ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan, baik gembala sidang, para asisten, dan juga para hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan melayani di tempat ini ya Tuhan. Engkau taruh hati yang sungguh-sungguh rindu Tuhan untuk memberi yang terbaik dalam melayani Engkau Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada dalam wadah Gereja Baptis Kalvari ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah kepala gereja kami, dan kami adalah tubuh-Mu. Biarlah Tuhan, kami senantiasa sehati sepikir ya Tuhan. Kami bergandengan tangan. Biarlah kami bertumbuh bersama-sama. Kami kuat bersama-sama ya Tuhan. Kami boleh maju bersama-sama. Kami berakar kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, ini kerinduan kami ya Tuhan. Gereja-Mu semakin memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Sekiranya Tuhan, Engkau menemukan Tuhan kami sedang bergumul ya Tuhan, dengan apapun yang menjadi pergumulan kami, baik itu kesehatan yang saat ini Tuhan, jemaat yang terbaring sakit. Tuhan, Engkau Allah penyembuh, kuasa-Mu jauh lebih besar dari segala macam penyakit. Tuhan, di mezbah-Mu Tuhan, kami menyerahkan mereka semuanya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan,
yang baru saja ditinggalkan oleh keluarga, oleh orang yang mereka kasihi. Tuhan, Engkau Allah menghibur mereka. Engkau taruh sukacitamu ya Tuhan bagi mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan mereka, sekalipun mereka harus kehilangan orang yang mereka kasihi, namun Engkau Allah Immanuel selalu beserta dengan mereka. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang dalam kesulitan. Engkau memberikan jalan keluar. Engkau Allah penolong yang senantiasa bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka, pergumulan mereka ya Tuhan, kami serahkan mereka semuanya dalam tangan-Mu. Engkau kuatkan akan setiap orang yang saat ini mengalami kebimbangan. Tuhan, mari Engkau tolong teguhkan hati mereka, kuatkan iman mereka Tuhan, bahwa mereka melihat bahwa ada Yesus yang senantiasa bersama dengan mereka. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk saat ini, untuk ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap ibadah kami, bahkan Engkau ada di tengah-tengah kami walaupun kami harus ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat-jemaat yang terkasih, mari kita merespon doa syafaat yang sudah disampaikan oleh Ibu Riani dengan sebuah lagu Dalam Yesus. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang hari ini akan kita baca dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat ke-5. Saya akan bacakan. Dengan perikop, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Jemaat-jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk mengembalikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Bagi jemaat yang hendak mentransfer, dapat melihat nomor rekening pada layar kaca yang tertera. Tapi untuk jemaat yang mau mengumpulkan secara mandiri itu juga boleh. Dan kelak
ketika gereja sudah mulai aktif, kita bisa membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan untuk dipersembahkan di dalam rumah Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Oce. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini masih ada waktu bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga bersyukur atas kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan bagi kami untuk membawa setiap persembahan dan persepuluhan kami. Kami datang kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan setiap persembahan ini. Biarlah boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan, inilah persembahan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Untuk mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 305, Tuhan Bagimu. Yesus, Kau telah rela mati gantiku. Tak mungkin ku hidup jauh dari-Mu. Kasih-Ku tempatkan, ikrar-Ku ucapkan, harta pun ku serahkan, Tuhan Bagimu. Jemaat-jemaat yang terkasih, kita mengucap syukur untuk persembahan persepuluhan yang sudah kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya boleh berguna untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu buah pujian nomor 207. Suaramu kurindukan. Suaramu kurindukan, buka telingaku.
Mari kita berdoa, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, Bapa yang luar biasa, Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami ada sebagaimana adanya kami untuk mengikuti ibadah. Dan tiba saatnya untuk kami mendengar suara Tuhan, untuk kami mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Di masa-masa saat ini yang kami rindu hanya mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu Bapa, hamba memohon kekuatan Tuhan, kuat kuasa daripada Roh Kudus memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kuat kuasa yang sama juga akan memberikan pengertian kepada setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Bersyukur kepada Tuhan hari ini dengan keberadaan kita masing-masing, kita masih diizinkan untuk mengikuti ibadah walaupun masih secara online. Karena kita mendengar bahwa masa pandemi ini masih ada di Indonesia dan pemerintah juga hari-hari ke belakang memberikan peraturan kembali yang baru bahwa PPKM diperpanjang. Masih ada saya katakan pergerakan yang terbatas, masih ada aktivitas kehidupan kita yang dibatasi dengan adanya aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Saat ini kita terus berdoa untuk COVID segera selesai. Saat ini kita terus berdoa pandemi ini segera usai, karena saya yakin kita juga udah rindu kehidupan normal yang harus dijalani. Nah, namun saya mengajak kita sama-sama berpikir saat ini, masihkah kita punya semangat, masihkah kita punya kepastian, masihkah kita punya sesuatu hal yang baik di depan ketika pandemi ini masih ada? Karena tidak jarang kita menemukan rekan-rekan kita, atau mungkin saya katakan mungkin diri kita juga saat ini berada di kondisi yang sulit di masa ini. Masihkah ada gairah itu, semangat itu, keyakinan itu bahwa hari-hari kita di depan masih ada Tuhan yang pegang? Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 yang menjadi pembahasan kita hari ini, bagaimana jemaat mula-mula, para rasul, pelayan-pelayan Tuhan terus memiliki semangat yang membara untuk mereka melangkah, memberitakan Injil, untuk mereka terus dipakai Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Saat itu terdapat satu tantangan yang begitu besar yang terjadi ketika mereka di dalam pergerakannya. Kisah Para Rasul 12 ayat 1, ya kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Sekali lagi, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu jemaat mula-mula dan para rasul semangat memberitakan Injil. Datang tantangan, ada halangan. Walaupun kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, tantangan itu udah ada. Ya, tekanan terhadap orang Kristen mula-mula itu udah ada. Tetapi di sini dengan jelas firman Tuhan dikatakan ayat pertama Kisah Para Rasul 12 bahwa Herodes mulai bertindak dengan keras kepada jemaat. Ya, Herodes bertindak dengan keras kepada jemaat di sana karena dibalut dengan satu situasi. Herodes adalah pemimpin. Herodes adalah pemimpin tertinggi pada waktu itu di sana yang memegang wilayah yang ada. Dan bagaimana orang-orang Yahudi yang adalah rakyatnya dia, di satu sisi juga ada orang-orang Kristen yang baru bermunculan itu yang pergerakannya begitu besar. Lalu Herodes berpikir gimana caranya untuk menghentikan pergerakan dari orang-orang Kristen yang ada waktu itu. Sehingga Herodes harus memulai satu tindakan menghentikan pergerakan mereka. Ya, kekristenan terancam, diancam, dilecehkan. Ya, beberapa penafsir mengatakan inilah momen di mana Herodes melecehkan gereja, melecehkan jemaat. Karena yang Herodes lakukan hanya untuk mencari untung, popularitas, dukungan dari orang-orang Yahudi. Ya, jelas di sana dikatakan bahwa Herodes bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Tindakan ini menggambarkan bahwa Herodes ingin mendapatkan kepopuleran, ingin mendapatkan suara, dukungan dari orang-orang Yahudi. Yang firman Tuhan pun catat, orang-orang Yahudi tidak senang waktu itu dengan pergerakan para rasul dan jemaat-jemaat yang ada. Artinya apa? Ada tekanan yang terjadi.
bagi orang-orang Kristen. Ada tekanan, bukan pandemik, bukan COVID, bukan virus, bukan situasi yang mengancam secara kita saat ini ya. Tetapi mereka pun terkurung, mereka pun diperhadapkan dengan situasi yang terbatas karena Herodes harus melakukan tindakan untuk menganiaya. Bahkan di ayat yang kedua, firman Tuhan Kisah Para Rasul 12 ayat 2 dikatakan, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Yakobus ini adalah bagian dari 12 rasul, saudara Yohanes. Ya, perhatikan di sini Bapak Ibu jemaat semuanya bahwa situasi berat terjadi di kekristenan mula-mula. Seorang tokoh, pemimpin, hamba Tuhan, pelayan pergerakan pada waktu itu harus dibunuh oleh Herodes. Tujuannya apa? Untuk menghentikan pergerakan kekristenan yang ada. Ya. Ini adalah perkembangan baru dalam sejarah gereja, karena inilah rasul pertama yang dibunuh menjadi martir. Walaupun di pasal sebelumnya ada Stefanus juga di pasal 7 yang juga mati di sana, namun bukan termasuk dari golongan 12 rasul. Nah, di sini saya melihat bahwa ketika pergerakan Injil terus terjadi, ketika pekerjaan Tuhan terus terjadi, dilakukan, iblis tidak senang, bahkan Herodes pun tidak senang. Tantangan mulai muncul, banyak pihak-pihak yang menghambat pergerakan orang-orang percaya. Ya. Dan di sini kematian Yakobus tidak menghalangi perkembangan Injil. Ya. Tidak ada yang dapat menghalangi pekerjaan perkembangan Injil. Sekali lagi, tidak ada yang dapat menghalangi. Walaupun kalau kita lanjutkan berikutnya ya, gak sampai situ. Di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ya ketika Herodes harus membunuh Yakobus, orang-orang Yahudi itu senang. Mereka senang. Ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Rasul berikutnya, hamba Tuhan berikutnya. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Dua tokoh yang Herodes berikan satu perhatian penuh. Yang satu dibunuh, Yakobus, dan yang berikutnya Petrus dipenjarakan. Ya, sekali lagi, Yakobus ditangkap, dibunuh, Petrus ditangkap dan dipenjarakan. Apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 12 ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sama-sama melihat sekarang kondisi berat yang terjadi dalam kehidupan kita. Kondisi berat yang terjadi di masa-masa saat ini. Ya. Waktu itu pun dalam Kisah Para Rasul kondisi berat terjadi. Tokoh, pelayan, pemimpin, rasul yang dipakai Tuhan untuk memimpin umat, untuk mengembangkan pekerjaan pelayanan harus dibunuh dan harus ditangkap. Lalu gimana? Apa yang terjadi? Apakah pekerjaan pelayanan Injil harus berhenti? Apakah pergerakan di dalam perkembangan itu harus terhenti? Apakah jemaat harus bubar? Apakah 10 rasul lainnya harus pergi? Udahlah, Yakobus sudah mati. Udahlah, Petrus sudah ditangkap. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa Injil tidak bisa dihentikan. Firman Tuhan mencatat bahwa tidak ada yang dapat menghentikan semangat untuk terus melangkah. Ya. Ketika kita sudah yakin menyerahkan semua perjalanan langkah kita kepada Kristus Yesus, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Pandemi sekalipun, kondisi berat sekalipun, saat ini semua tantangan terjadi, semua hal menakutkan buat kita. Tetapi ketika kita sudah yakin ada Yesus Kristus buat kita, itu tidak menghalangi. Ya, berbeda kalau kita lihat mundur ke belakang ketika Petrus ditangkap waktu ingat kisah sebelum penyaliban. Petrus ditangkap dan ketika itu dia akhirnya mengecewakan, ya saya katakan mengecewakan Yesus dalam artian dia menolak untuk mengakui dia bagian dari murid-murid Yesus. Dan setelah Yesus ditangkap, para rasul kembali ke aktivitas mereka masing-masing.
Namun yang berbeda ketika di dalam Kisah Para Rasul, walaupun aniaya terjadi, tantangan yang terjadi, namun para rasul dan jemaat terus melangkah dalam pekerjaan pelayanan Injil. Kenapa? Janji Yesus Kristus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa kuasa itu ada, itu yang membedakan diri setelah Yesus Kristus hadir. Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang percaya, tidak ada yang dapat menghentikan pergerakan perkembangan Injil tersebut. Nah, tantangannya sekarang, lalu gimana responnya? Ketika hal-hal itu terjadi, ketika Petrus ditangkap, ketika Yakobus mati, apakah harus berhenti perkembangan pelayanan itu? Ya, Petrus dan rasul lainnya tetap memberitakan Injil. Jemaat juga tetap memiliki kesungguhan hati untuk berharap kepada Tuhan saja. Sekali lagi, jemaat tetap memiliki kesungguhan hati untuk berharap kepada Tuhan saja. Ayat 5 yang menjadi tema hari ini, demikian firman Tuhan, ketika Yakobus mati, Petrus ditahan. Ayat 5 Kisah Para Rasul 12 dikatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saya ulangi, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya, jemaat dengan tekun mendoakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa ketika Petrus ditahan di penjara, tetapi doa terus-menerus dipersembahkan kepada Tuhan melalui jemaat-jemaatnya. Ini memberikan satu gambaran buat kita bahwa Herodes memiliki penjaga. Herodes memiliki penjara. Herodes bisa memberikan satu situasi kepada jemaat untuk menakutkan mereka. Bahkan ketika Petrus ditangkap, menjadi satu bagian yang harus dilihat bahwa Herodes punya power, Herodes punya kuasa. Petrus tidak bisa melakukan apapun, tetapi gereja memiliki kekuatan doa. Ya, gereja memiliki kekuatan doa. Ayat 1-4 digambarkan latar belakang yang menakutkan yang terjadi. Namun respon jemaat, ayat yang kelima, mereka punya kekuatan doa. Ya, masalah memiliki sejuta cara untuk menyampaikan kepada kita kalau kita tidak bisa melakukannya. Masalah punya sejuta cara untuk menyampaikan kepada kita kalau kita tidak bisa melewatinya. Tetapi kita, jemaat Tuhan, gereja, punya kekuatan doa. Sekali lagi, kita, gereja, jemaat, punya kekuatan doa. Sederhana, bagian yang terus diulang-ulang, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah dari kecil belajar firman Tuhan, ke gereja, ya berdoa adalah bagian yang biasa lah. Berdoa bagian biasa lah. Tetapi ayat 5 ini, saya mau lihat di sini menyampaikan buat kita, ada kata doa terus-menerus. Ya, doa terus-menerus dipersembahkan kepada Tuhan untuknya oleh gereja. Kata terus-menerus, ya, saya bawa ke satu pemikiran gini, berarti intens, berarti konsisten, berarti berkelanjutan dan tidak berhenti. Sekali lagi, terus-menerus artinya tidak berhenti untuk melakukannya. Di dalam terjemahan bahasa Yunani memberikan gambaran buat kita bahwa intens ini seperti seseorang yang melakukan peregangan otot sampai maksimal, sampai terasa sakit. Maksudnya adalah ketika kita olahraga, ya, stretching, seperti ini, itu sampai sakit mentok. Nah, itulah terus-menerus, intens yang dilakukan. Artinya apa? Di sini ketika kita melihat bahwa jemaat berdoa terus-menerus, memberikan satu gambaran bahwa mereka tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Bahwa mereka tidak dipengaruhi hal yang menakutkan. Mereka terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Ya. Banyak dari doa kita tidak berdaya karena kita tidak memiliki kesungguhan. Sekali lagi, banyak doa yang kita naikkan tidak berdaya karena kita tidak memiliki kesungguhan saat berdoa. Ya, mau berdoa, nggak mau ya udah, ya terserah lah. Yang penting saya percaya sama Tuhan, ini saya nggak usah berdoa. Ya gimana? Gimana kita mengatakan kita percaya sama Tuhan kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam doa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh menaikkan setiap hal yang kita rindukan untuk terjadi kepada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh memiliki kekuatan bukan karena doa itu sendiri membujuk Allah,
yang enggan. Sekali lagi, doa yang sungguh-sungguh memiliki kekuatan bukan karena doa itu sendiri membujuk Allah yang enggan. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa hati kita sangat peduli dengan hal-hal yang Tuhan pedulikan. Ini situasi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika Yakobus mati, Petrus dipenjarakan. Yang bisa lakukan jemaat, berdoa terus-menerus. Yang bisa lakukan jemaat, berdoa terus-menerus. Ya. Saya mengutip satu ayat firman Tuhan buat kita di dalam Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ini kesungguhan. Ini muncul dari dalam diri kalau kita yakin bahwa Allah sanggup untuk melakukannya. Ya, yang menjadi tantangan kita saat ini adalah kadangkala doa terus-menerus dipanjatkan kepada Tuhan, tetapi kok kita nggak nemu jawabannya. Kita terus berdoa untuk pandemi selesai, tapi kok belum selesai. Kita terus berdoa untuk pemulihan keluarga, kita berdoa untuk masa depan kita, sekolah kita, pekerjaan kita. Kok Tuhan masih izinkan sih saya melewati hal-hal yang terjadi saat ini? Intens, terus-menerus berdoa. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ini, saya melihat ketika setiap gerbang lainnya tertutup, terkunci, terpenjara, tidak ada yang bisa dilakukan oleh para jemaat, termasuk oleh Petrus. Ketika Petrus ditahan, dipenjara, dan dijaga ketat ya oleh 4 regu, dikatakan itu artinya satu kondisi pengamanan yang begitu ketat. Jadi ketika Petrus dipenjara, itu ada pengawal yang ngawal, tujuannya supaya Petrus nggak kabur. Karena Herodes mengingini nantinya setelah hari Paskah terjadi, karena itu peristiwa penangkapannya hari roti tidak beragi. Berarti lebih kurang seminggu sebelum Paskah, Petrus tangkap. Dan ketika Paskah, ketika umat berkumpul, wah saatnya nih Petrus ditunjukin ke orang-orang. Atau mungkin juga ada rencana dibunuh, saya nggak tahu gitu ya. Tetapi saat semua di hadapan kita tertutup, terkunci, terkurung, terpenjarakan, ya, surga selalu terbuka. Berdoa, nggak ada hal yang lain. Petrus terkunci, terkurung, terpenjara, dijaga. Tapi surga terbuka untuk para jemaat berdoa. Ya. Sehingga di sini di ayat-ayat berikutnya dikatakan bahwa apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 12, saya baca setelah peristiwa itu ayat yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Oke, berikutnya. Lalu kata malaikat itu ayat 8 kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ayat 9, lalu ia mengikuti malaikat. Petrus ya. Lalu saya lewat ayat yang ke-11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat kita bertekun dalam doa, ya sekali lagi, saat kita bertekun di dalam doa, tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Ya, pembebasan Petrus oleh Tuhan melalui malaikat itu suatu hal yang tidak mungkin kalau kita pakai pemikiran kita, penjagaan yang begitu ketat. Tetapi Allah punya berbagai macam cara untuk menolong umatnya. Allah punya berbagai macam cara untuk menolong umatnya yang setia, bertekun, berdoa, terus berharap kepada Dia. Ya, dan cara itu kita tidak pernah tahu. Cara itu kita tidak pernah tahu bagaimana cara Allah di depan menolong kita, tapi Allah sudah mempersiapkan itu untuk kita yang setia dan bertekun berharap kepadanya. Ya, jikalau saat ini ada di antara kita Bapak Ibu Saudara yang merasa, ya saya katakan merasa, saya udah sungguh-sungguh berdoa, saya pagi, siang, sore, malam berdoa, saya selalu minta kepada Tuhan, dan sampai dengan saat ini saya belum menemukan jawabannya. Satu hal yang Yesus Kristus lihat
yang Allah lihat, masihkah kita bertekun dan berharap kepadanya? Ya. Setelah ini, lanjutkan pembacaan Kisah Para Rasul 12 ini dan lihat bagaimana Allah luar biasa. Bukan pemikiran kita, bukan apa yang kita lihat di depan yang terjadi. Ketika manusia melihat suatu hal yang mustahil, tetapi Allah menjadikan luar biasa untuk tetap menyatakan kuasanya. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Apa yang perlu kita doakan? Apa saat ini menjadi pergumulan kita? Pekerjaan kita kah? Keluarga kita kah? Pelayanan kita kah? Sekolah kita kah? Pergaulan kita kah? Dan lain sebagainya. Jangan berhenti. Terus berdoa. Dan kita lihat, Allah akan melakukan suatu hal yang besar yang tidak pernah kita pikirkan untuk menolong umatnya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini. Biarkanlah melalui Kisah Para Rasul 12 ini kami kembali diingatkan untuk kami tidak berhenti berdoa, untuk kami tidak putus-putusnya berharap kepadamu. Seolah-olah apa yang di depan mata kami ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi tantangan, hal-hal berat, menjadi mustahil untuk kami bisa lewati. Tetapi Allah punya cara yang luar biasa untuk melakukan hal yang besar yang tidak pernah kami pikirkan. Hamba berdoa saat ini Bapa, memohon kekuatan Tuhan sendiri buat kami. Jikalau saat ini ada di antara kami yang masih bergumul di dalam doa yang begitu kami harapkan Tuhan untuk memberikan jawabannya. Jikalau saat ini ada di antara kami yang terus-menerus berdoa dan belum mendapatkan jawaban Tuhan, hamba berdoa, biarkanlah hati kami terus tertuju kepada Engkau dan meyakini bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik ketika doa itu Engkau jawab. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Firman yang sudah hamba-Mu sampaikan, yang Kau berikan buat kami, biarkanlah akan kami bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan berikan keyakinan buat kami bahwa kami akan terus berdoa, berharap kepada Engkau sampai kami melihat kuasa Tuhan yang Kau nyatakan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Saudara Andri. Kita percaya firman Tuhan meneguhkan kita, memberikan kita kekuatan, dan biarlah itu menjadi pegangan buat kita semuanya. Terima kasih Saudara Andri yang sudah menyampaikannya. Tuhan senantiasa akan memberkati dan memakai dalam kesempatan apapun yang Tuhan percayakan. Dan mari saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu nyanyian pujian nomor 149, Ku Bersandar Pada Yang Kekal. Alangkah senang dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, ku bersandar pada yang kekal. Jalan-Mu safir sungguh indahlah, ku bersandar pada yang kekal. Kini makin terang jalanku cerah, ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Aman hatiku, Tuhan panduku, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun keberadaannya, mari kita menanggapi. Silakan ada respon apapun yang akan diberikan oleh jemaat, oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami sebagai bagian dari tanggung jawab yang dipercayakan untuk melayani. Karena itu, kalaupun ada yang ingin didoakan secara khusus
yang membutuhkan konseling, yang membutuhkan dorongan motivasi dari kami sebagai bagian atau dari saya sebagai gembala sidang, silakan, ada beberapa pilihan yang bisa diambil atau dipilih. Yang pertama, hubungi kami melalui telepon, bisa melalui sekretariat atau nomor telepon gembala sidang atau nomor telepon dari tim pastoral. Silakan hubungi di sana, dan juga ada di layar yang sekarang ini di depan mata kita, yaitu scan barcode. Nah, itu sesuatu yang baik juga yang bisa digunakan. Silakan gunakan itu. Dan yang ketiga, silakan, linknya ada di deskripsi YouTube. Jadi itu yang bisa dilakukan atau diambil ketika ada pergumulan, ada hal yang mau didoakan, silakan gunakan yang sudah disampaikan tadi. Mari bersama-sama kita berdoa, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah beribadah bersama-sama. Kami sudah menikmati satu persekutuan bersama-sama, sekalipun kami dalam situasi dan kondisi yang sangat terbatas. Tetapi dimanapun kami berada, kami bisa menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami bisa bernyanyi bersama-sama, berdoa bersama-sama, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami, bahkan menasehati kami semuanya. Dan biarlah kiranya apa yang sudah kami buat hari ini semuanya berkenan kepada Tuhan. Dan hamba meletakkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di sepanjang minggu yang akan berjalan ini, ya Tuhan. Ada banyak hal yang akan dikerjakan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah seluruh jemaat yang ada dalam menjalani minggu yang akan berjalan ini Tuhan, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam bisnis mereka ya Tuhan, dalam studi mereka, dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menolong, menyertai, bahkan mengaruniakan kekuatan, kesehatan buat kami semuanya. Sehingga benar-benar Tuhan, kami melihat campur tangan Tuhan yang besar terjadi di dalam kehidupan kami, baik dari anak-anak sampai orang tua. Dan biarlah kami melihat tangan Tuhan yang perkasa yang akan menolong kami, sehingga hari Minggu yang akan datang kami kembali memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan nyata buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin kami di dalam kami beribadah di hari Minggu ini. Dan biarlah berkat Tuhan tercurah buat kami semuanya. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak, kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ibadah kita sudah selesai, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kita semua, kita bisa bernyanyi, kita bisa bersorak bagi Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, yang saya percaya ibadah ini memberikan kekuatan buat kita semuanya. Terima kasih yang sudah melayani di hari ini, Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih jemaat yang sudah berpartisipasi, sudah beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Dan kita percaya tangan Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memberkati kita semuanya. Dan ingat, sepanjang minggu kita akan lalui masih rahasia buat kita semuanya. Tetapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Namun jangan lupa kalau berpergian tetap pakai masker,
Protokol kesehatan selalu diingat. Saya yakin percaya perlindungan Tuhan nyata buat kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday.